hidupku padamu. Ku bersujud karena kasih-Mu. Ku ada di tempat ini karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Pernah ku meragukan cinta-Mu saat ku ada di titik terendahku, namun kasih-Mu selalu menemukanku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hati-Mu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Kau terima, Kau panggilku sahabat. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hati-Mu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Hanya anugerah-Mu.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kita akan terlebih dahulu datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Engkau yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini boleh merasakan kekuatan, berkat, dan kehidupan yang baru pemberian Tuhan. Dan sebelum kami menjalani seluruh kehidupan hari ini pemberian Tuhan, kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Engkau yang akan menyapa kami, menolong, dan memberkati kami dengan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Tuhan menolong dan memberikan kepada kami hikmat, kebijakan melalui firman-Mu yang sebentar lagi hendak kami baca dan kami renungkan. Kami rindu pertolongan Roh-Mu yang kudus memampukan kami menerjemahkan dalam kehidupan dan hati kami, terlebih Roh-Mu yang kudus memampukan kami semuanya menjalani setiap firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan pakai untuk boleh mengeluarkan setiap ide, perkataan, dan setiap hal yang kami baca, renungkan ini, dan semuanya turut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengakui setiap dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyesal dan kami mohon pengampunan. Dan kami mempertaruhkan seluruh waktu ini seutuhnya kepada Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk minggu Advent kedua. Minggu-minggu di mana kita menanti kedatangan kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, yaitu di hari Natal. Dan pagi hari ini saya mengambil satu ayat terambil dari kitab Amsal, Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Rentetan dari panjang bagian dari Amsal. Bacaannya demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya ulangi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin menjadi bijak, maka patutlah kita mengundang orang-orang yang bijaksana masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memiliki banyak ribuan teman, tetapi yang kita perlu adalah orang yang setia di dalam pergumulan di musim setiap kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita. Musimnya kita lagi suka cita, duka cita, bahagia, susah, Dia setia ada dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi bahkan mungkin orang yang bisa disebut pahlawan bagi orang lain, tetapi kita perlu mendapatkan dukungan ataupun berteman dengan orang-orang yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita dan mendukung serta membangun kehidupan kita. Siapa orang-orang yang bisa kita katakan adalah orang-orang bijaksana atau orang yang berhikmat? Kalau saya mengambil sebuah contoh, jikalau ada seorang biksu yang dia mengundurkan diri dari kehidupannya, kemudian orang tersebut naik ke atas puncak gunung, menepi, kemudian dia mempelajari seluruh
kitab suci, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat pandai, berpengetahuan, bertumbuh menjadi orang yang pintar, tetapi dia tidak menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena orang yang bijaksana berarti orang itu penuh dengan hikmat. Dan orang yang berhikmat itu muncul dari dalam hubungan dengan sesamanya. Ketika seorang biksu ini menepi diri, kemudian mengambil atau menarik diri dari kehidupan banyak orang, dan dia hidup sendiri, dia tidak akan pernah belajar apa itu artinya kasih, karena kehidupannya tidak pernah berkembang, bertumbuh, dan bersama-sama untuk menyelaraskan kehidupan atau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga intinya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat belum tentu adalah kategori dari orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip orang-orang rohaniawan, pendeta, Pak Haji, biksu, Buddha, dan sebagainya. Kita bisa berteman dengan orang-orang yang bijaksana, yang menurut ukuran di dalam kehidupannya mampu untuk senantiasa menopang dan menarik kehidupan kita itu ke atas, tidak ke bawah. Penggambarannya seperti apa? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misalnya saja saya berdiri di atas sebuah panggung. Kemudian ada teman saya yang hendak menarik diri saya ke bawah. Posisi saya ada di atas, kemudian teman saya ini ada di bawah. Kalau saya boleh mengatakan atau membuat sebuah pilihan, lebih mudah mana saya menarik teman saya yang dari bawah ke atas menuju atas panggung, atau teman saya yang ada di bawah menarik saya ke bawah? Tentu jawabannya lebih mudah teman saya menarik saya dari atas panggung menuju ke bawah daripada saya menarik teman saya dari bawah panggung menuju ke atas, karena energi yang dikeluarkannya berbeda. Perjuangan yang diperjuangkan untuk menarik ke atas itu memerlukan sebuah perjuangan yang butuh sebuah kerjasama. Kalau orang tersebut manut, orang tersebut menurut aba-aba kita, kemudian orang tersebut membuat dirinya melemaskan diri ataupun menurut ajakan kita untuk kita tarik ke atas, mudah sekali kita menarik. Tetapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, sulit sekali untuk menarik. Artinya apa dari ilustrasi ini? Belum tentu orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah teman-teman sejati kita. Ada kalanya orang-orang itu hanya berjalan bersama-sama, tetapi dia bukan menjadi seorang teman seiring seperjalanan. Ada kalanya ketika kita mengalami masa-masa sulit, justru teman kita meninggalkan kita, atau berjalan mendahului kita, atau bahkan berbelok arah, tidak mau kembali atau mendampingi kehidupan kita. Karena teman yang sejati itu adalah teman yang mau menjadi teman seiring sepenanggungan. Di masa-masa kita senang, di masa-masa kita sulit, di masa-masa kita bahagia, ataupun di masa-masa kita susah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman sejati akan mendorong kita mengejar hikmat ilahi dengan cara berbagi hikmat mereka sendiri. Pengalaman hidup, kesulitan hidup itu akan menjadikan kita semakin kuat. Jika kita ingin terbang bersama para elang, jangan berlari bersama para kalkun. Ada sebuah pepatah Cina mengatakan seperti itu. Kita tahu elang itu ada di atas, terbang, sedangkan kalkun itu hidupnya di darat.
Karakteristik antara elang dengan kalkun tentu saja sangat berbeda. Yang satu bisa bergerak cepat, terbang, tetapi yang satu bergerak sangat lambat. Artinya, ketika kita ingin bertumbuh menjadi seorang pribadi yang berkarakter, memiliki pertumbuhan kerohanian yang baik, tentunya kita ingin berjuang seperti elang. Tetapi manakala kita menyerah akan kehidupan, kita akan bergaul sama seperti kalkun yang tetap stay di bawah, tidak mau memperjuangkan kehidupannya untuk ke atas. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat yang paling tepat untuk bertumbuh ialah dalam sebuah komunitas. Dan komunitas itu bisa berbagai macam, keluarga misalnya. Kalau kita terbiasa kehidupan kita di dalam sebuah komunitas keluarga itu dipupuk, dibangun, kemudian dipelihara kerohaniannya menjadi sebuah keluarga yang bertumbuh sangat-sangat baik, kita belajar dari banyak hal. Belajar dari kehidupan anak-anak, belajar dari kehidupan pasangan kita, belajar dari kehidupan keluarga kita. Ketika dalam sebuah keluarga komunitas itu kita memelihara iman, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, berdiskusi bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, saling asah, saling asuh, saling asih, berbagi apapun itu, sukacita bersama-sama, dukacita bersama-sama. Maka komunitas di dalam sebuah keluarga itu menjadi sebuah komunitas yang baik. Kita belajar mulai menjadi seorang yang bijaksana, tidak menjadi orang yang egosentris. Komunitas yang kedua bisa dibangun di dalam sebuah pekerjaan atau pelayanan. Bapak Ibu, tentu kita memiliki banyak aneka ragam profesi diri. Ketika kita berprofesi ataupun berteman di mana teman-teman pekerjaan kita itu dari komunitas yang sama, orang Kristen ataupun orang-orang Nasrani, mudah sekali kita untuk bergaul mungkin anggapan kita. Karena kita mungkin berpikiran sependapat, tetapi juga belum tentu. Tetapi bagaimana jikalau kita hidup bertumbuh di dalam profesi, di dalam keanekaragaman, di mana kita banyak sekali teman-teman kita itu yang memiliki latar belakang berbeda, baik agama, karakteristik. Tentu kita juga bisa belajar untuk menjadi orang yang bijaksana di dalam pekerjaan itu, mengedepankan tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Ketika kita memang benar-benar mencerminkan karakter seorang pengikut Tuhan Yesus, yaitu Kristen di dalam identitas diri kita. Dan kita bergaul di dalam sebuah pekerjaan itu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau bagaimanapun keadaannya, meskipun kita seorang diri di dalam komunitas itu dengan berbagai macam latar belakang agama, kita pasti dicari. Karena kita sudah memiliki karakter, identitas yang itu menjadi teladan panutan orang berhikmat dan bijaksana. Di situ kita bisa mengembangkan karakter kita menjadi lebih bijaksana. Karena kasih kita terasah, teruji, menjadi lebih tajam lagi dengan berbagai macam permasalahan di dalam komunitas pekerjaan. Komunitas yang ketiga adalah di dalam sebuah persekutuan. Saya bisa mengambil contoh misalnya persekutuan doa, kelompok pemahaman Alkitab, bahkan yang lebih luas adalah gereja. Ketika kita menjadi sebuah komunitas, kita bisa menjadi sebuah komunitas, sebuah gereja. Tentunya di dalam gereja pun banyak sekali karakteristik pribadi yang kita masing-masing bisa saling menjadi belajar. Kalau saya membayangkan di dalam gereja itu isinya pendeta semuanya, ya saya berpikir tidak mungkin itu akan bertumbuh. Karena yang ada adalah mungkin
Mereka akan berdiskusi panjang lebar tentang hal-hal kerohaniannya. Tetapi akan menjadi lebih terasa, tajam komunitas itu jikalau dengan berbagai macam karakter. Di mana kita saling mulai belajar untuk menghargai, belajar untuk saling menerima, belajar untuk saling menghormati dalam komunitas itu. Di situ kita mengembangkan yang namanya tingkah rasa. Bagaimana kalau kita di dalam komunitas itu menjumpai orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip membuat kita berpikir sulit sekali saya bertumbuh karena berjumpa dengan orang-orang ini. Sulit sekali saya bertumbuh karena orang-orang ini sangat menyebalkan. Sulit sekali saya bertumbuh karena orang-orang ini seringkali justru menjadi batu sandungan mungkin pemikiran kita bagi kita. Nanti dulu, ketika kita sudah mulai menghakimi, mengklaim orang-orang yang ada di sekitaran kita, di dalam persekutuan kita, di dalam orang-orang sekitar kita, kita menilai diri kita sendiri itu sempurna, sementara orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin justru malah menjadi batu sandungan bagi kita. Kita mulai untuk self assessment, menilai diri sendiri. Apakah benar saya menjadi yang terbaik dari mereka? Apakah benar saya lebih sempurna dari mereka? Apakah benar saya lebih baik dan lebih pintar dari mereka? Ketika kita belajar mulai merendahkan diri, di situ kita menjadi lebih tajam lagi belajar apa artinya bijaksana. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu ini kita mulai merendahkan diri untuk belajar tentang masa-masa penantian Advent. Ketika kita berpikir tentang Natal tahun ini sama dengan Natal tahun kemarin, masih dalam masa pandemi, masih dalam masa keprihatinan, masih dalam masa-masa kita menyaksikan kerapuhan hidup di dalam kita. Apakah kita mau menyerah? Apakah kita, biarlah keadaannya memang seperti ini? Apakah kita benar-benar mau kalah dengan kerapuhan dunia yang memang ada di sekitar kita? Tentu Tuhan tidak menghendaki. Tuhan menghendaki kita itu berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Kita berjuang untuk melawan kerapuhan itu, untuk belajar menjadi lebih bijaksana lagi. Oleh karena itu, dimanapun kita memiliki komunitas, dari hal yang kecil keluarga, dari hal kemudian melebar ke profesi atau pekerjaan kita, ke komunitas persekutuan ataupun gereja, kita mulai merendahkan diri untuk belajar untuk menjadi lebih bijaksana, tidak menjadi beban. Manakala kita menyadari bahwa ternyata kita itu melesatnya lebih tinggi berpikir kita, karena kita berpikir menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, bahkan mungkin guru di atas guru dari orang-orang di sekitar kita, kita mulai menarik diri untuk kita menilai diri sendiri. Dan self assessment atau penilaian diri sendiri itu sangat penting untuk kita introspeksi. Kita akan menjadi lebih bijaksana, kita akan menjadi lebih rendah hati, kita akan lebih belajar untuk benar-benar menerapkan teladan Tuhan Yesus Kristus, yaitu belajar berhikmat dengan menerapkan kasih. Dengan demikian, ketika kita nanti untuk masuk kepada minggu-minggu Advent ini, kita sudah mulai belajar bahwa ternyata yang dikehendaki Tuhan adalah kita menyediakan hati kita yang benar-benar hati yang merendah, untuk kemudian mempersilahkan Tuhan lahir dalam hati kita, ada dalam hati kita, dan memperbaharui kehidupan kita menjadi lebih baru lagi. Kalau kita menjadi lebih Kristen sama saja
di tahun pertama, tahun kedua, bahkan mungkin tahun ke-50, ke-60, ke-70. Setiap Natal kita peringati setiap tahun dan tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, sama-sama saja. Artinya kita belum belajar untuk menjadi bijaksana. Kita masih bebal karena kita tidak mau untuk maju ataupun untuk belajar menilai diri sendiri menjadi lebih baik lagi. Mengulangi Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita mulai untuk belajar menjadi bijaksana dengan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman yang sejati akan mendorong kita mengejar hikmat ilahi. Tetapi teman yang akan menjerumuskan kita akan membiarkan kita jatuh terpuruk. Mari kita mulai belajar untuk menjadi lebih bijaksana lagi, sehingga kita dikatakan orang berbahagia menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan berdoa menutup persekutuan doa hari Rabu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih karena pagi hari ini diberi kesempatan dan waktu untuk merenungkan bagian dari firman-Mu. Bagaimana kami meneliti diri pribadi kami masing-masing, bagaimana cara kehidupan kami selama ini bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mulai untuk boleh merendahkan diri dan menilai diri pribadi kami. Kami perlu banyak membuka diri, perlu banyak belajar dari setiap orang ataupun setiap keadaan yang ada di sekitar kami. Karena ketika kami ingin menjadi bijaksana, tentu banyak sekali komunitas yang harus kami perbaiki, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan maupun profesi kami, maupun di dalam persekutuan lingkungan gereja ataupun tempat kami bersekutu. Dan itu akan memberikan pertumbuhan yang baik bagi keimanan dan rohani kami. Mampukan kami menjadi seorang yang setia, menjadi seorang teman seiring seperjalanan bagi orang-orang di sekitar kami, untuk kami boleh berbagi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh merasa bahagia ketika kami boleh berbagi hikmat itu kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami mengisi minggu-minggu Advent ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang itu akan memberikan kebajikan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami memerlukan Tuhan untuk kami boleh terus-menerus berjuang maupun berani untuk memperbaiki dan merubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Dan kami tetap berdoa untuk situasi dan kondisi bagi bangsa dan negeri ini yang terus berjuang untuk bangkit dari keterpurukan karena pandemi ini. Mampukan kami tetap berjuang dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan mengakhiri persekutuan doa ini, dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami tidak akan pernah bisa berjalan sendirian. Kami membutuhkan Tuhan, Sang Penolong kehidupan kami. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Selamat pagi. Bapa kami yang
seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan